Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bertemu lagi bersama kami. Saya masih ditemani oleh Teh Witrin Gamayati. Ya, beliau adalah psikolog klinis ya yang banyak berkecimpung di dunia psikologi klinis termasuk konseling dan hal lainnya. Nah, saat ini kita membahas hal yang berbeda, yaitu tentang apa sih yang disebut dengan depresi. Karena banyak sekali orang gampang banget ngomongnya depresi, gitu ya, atau stres. Nah, kita akan membahas itu. Oke, ikuti saja. Teh Witrin, ya. Saat ini di berita juga, ya, basicnya adalah banyak berita. Orang selama masa pandemi ini orang dikatakan katanya banyak stres karena WFH yang biasanya pergi kemana-mana sekarang harus di rumah, ya kan. Kemudian ternyata katanya juga tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga, ya kan, banyak sekali. Tapi bersimpang siur nih, ya kan, ada yang ngomong ini orang ini stres gitu kan, orang ini depresi. Nah, jadi saya tertarik nih, sebenarnya perbedaan stres dengan depresi itu apa sih? Oke, ya ini pertanyaan menarik ya. Apa bedanya stres dan depresi? Karena dua hal yang berbeda dan penanganannya juga sangat berbeda. Salah satu dampak pandemik yang kita alami saat ini untuk semua orang, saya pikir di seluruh dunia adalah stres dan depresi memang. Isu tentang kesehatan mentalnya itu ya. Nah, sekarang apa bedanya stres dan depresi? Kita mulai dari stres dulu ya. Kalau stres itu dari bahasa kan artinya tekanan ya. Gitu. Artinya situasi atau kondisi yang membuat seseorang merasa begitu tertekan, itu stres. Yang penyebabnya yang kita sebut biasanya stresor, gitu ya. Stres dalam level tertentu itu bagus. Kalau misalkan Kang Oji nggak stres ya, di pekerjaannya misalnya tidak cemas, tidak stres gitu, itu akan kehilangan kesungguhan, akan kehilangan kehati-hatian, akan kehilangan sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Jadi itu namanya stres apa? Stres yang bagus, yang bagus, yang positif. Stres yang positif, stres yang positif. Stres yang dalam level sudah beranjak ke arah yang lebih parah, itu namanya distress. Kalau tadi stress ya. Tadi yang pertama yang positif stress, kalau ini namanya distress. Nah, kalau sudah beranjak ke distress, tekanan itu membuat seseorang menjadi tidak produktif justru. Orang menjadi tidak produktif. Kemampuan kognitifnya terganggu, berpikir terganggu, emosi juga terganggu, sehingga perilakunya menjadi sangat tidak adaptif gitu. Nah kalau depresi, bedanya kalau apa? Depresi itu adalah gangguan, sebuah nama untuk menyebut gangguan mental atau gangguan kesehatan mental. Ini masuk ke dalam gangguan mood. Gangguan itu ada bipolar, ada depresi. Nah, depresi itu adalah gangguan suasana hati. Suasana hati yang dominannya adalah sedih yang berlebihan. Jadi kalau kita pakai grafik itu landai ke bawah sedihnya itu, kita kan semua pernah sedih ya. Saya, Kang Uji mungkin juga. Enggak, kalau saya Baiklah, berarti saya ya. Itu landai ke bawah, sedih banget. Suasana hati yang dominannya itu. Sehingga dia tidak bisa melihat lagi hal-hal yang indah atau tidak bisa lagi melihat sesuatu yang membahagiakan dalam hidupnya. Jadi depresi dan stres itu berbeda. Ya, kalau stres itu berarti bukan gangguan ya? Stres itu kalau sudah masuk ke distress itu gangguan. Sudah gangguan. Iya, ya. Tapi bukan gangguan suasana hati ya gitu. Emosi yang munculnya bukan kesedihan yang mendalam gitu. Bisa macam-macam kalau stres bermasalah itu. Kalau gangguan depresi itu sudah pakem nama dari sebuah gangguan yang ada dalam klasifikasi gangguan ya. Klasifikasi gangguan. Iya. Kalau stres, rumahnya beda ya. Kalau rumahnya beda. Kalau depresi sudah ada rumputnya sendiri. Iya. Jadi kalau stres itu tuh ya orang-orang normal bermasalah pada umumnya mengalami itu. Normal tapi bermasalah gitu dengan kehidupannya. Pengelolaan masalahnya gitu. Teh, bisa nggak disebutkan kalau stres itu ya atau depresi itu lebih tingkatannya lebih dalam dibanding stres? Bisa jadi, bisa lebih level
keparahannya jauh lebih berat dibandingkan dengan stres atau distres ya. Oh gitu ya, jadi tingkat keparahannya lebih rendah gitu ya. Mhm. Kalau kita dulu mengenal ada keripik, Mhm. ya keripik masih apa namanya ya? Ada level 1, 2, 3 Maichi ya? Levelnya gitu Iya, ya? ada level. Levelnya. Itu di stres atau di istilah stres atau istilah depresi ada level itu nggak? Iya, jadi istilah stres atau depresi itu juga ada level yang ringan, moderat, sampai Hah? berat gitu ya. Oke. Itu juga ada levelnya. Oke, jadi bukan level keripik Maichi aja yang punya level teman-teman ya. Ternyata depresi atau stres pun Stres. ada. Iya. Nah, Teh, kalau yang depresi ini perilakunya seperti apa sih? Sampai orang kan katanya, misalkan nih contoh ya, nih katanya kalau saya pakai beginian, saya dikatakan orang seseorang depresi ya. Apalagi kalau saya lagi ngajar ya di kelas saya pakai ini. Gitu, misalkan. Atau saya murung, sampai parah gitu. Nah, itu gimana nih? Oke, depresi dalam artian bahasa awam memang selalu diidentikan dengan gangguan jiwa kayak tadi ya, mungkin di rumah sakit. Oh, tadi contoh. Mewakili tuh mirip sekali, latihannya bagus. Jadi itu bukan depresi yang begitu. Depresi tidak menunjukkan perilaku-perilaku yang ekstrim seperti hanya gangguan. Kalau yang tadi mungkin agak-agak mirip psikosis atau skizofren sehingga harus dirawat di rumah sakit khusus ya, rumah sakit jiwa misalnya. Kalau depresi itu enggak, itu kayak kita biasa aja, nggak terlihat. Kontak realitasnya masih bagus ya, artinya kalau ditanya A bisa jawab A, ditanya B jawab B gitu, masih biasa aja. Kalau gangguan tadi yang sudah tidak nyambung, pakai baju aneh-aneh segala macam, itu mungkin gangguan yang lain ya, beda. Nah, kalau yang depresi perilakunya seperti apa kira-kira? Nah, kalau depresi itu simptomnya atau gejalanya itu biasanya orang yang satu ya dari tidur, pola tidur, nggak bisa tidur sama sekali. Nggak bisa tidur? Iya, atau berlebihan tidurnya. Kira-kira yang disebut berlebihan itu atau kurang tidur berapa jam tuh? Ya kalau normal orang tidur kan sekitar 6-8 jam gitu ya, itu normalnya, itu sudah cukupnya cukup banget gitu. Cukup banget ya. Nah itu kalau orang depresi itu bisa tidak bisa tidur, atau melebihi jam normal jam tadi. Normal. Ya. Ya. Terus tidur gitu ya. Kalau singa kan jam tidurnya tuh 20 jam tuh, depresi nggak? Beda ya? Beda. Orang Gitu ya. Berikutnya itu gangguan makan. Biasanya tidak nafsu makan gitu, tidak suka ya. Jadi hanya mungkin dilihat dari gerakannya jadi tambah slow motion gitu ya. Terus mungkin tubuhnya menyusut ya secara berat badan gitu. Itu yang perlu diwaspadai gitu. Kalau misalkan tiba-tiba mood hilang ya, suasana hatinya itu dipenuhi seperti tadi, dipenuhi oleh emosi negatif, sedih yang berlebihan. Tapi depresi itu bukan sedih ya. Depresi itu bukan sedih. Tapi jadi kalau misalkan kita sedih, wah berarti kita depresi. Enggak. Orang normal pada umumnya merasakan semua emosi, sedih, marah, senang dan seterusnya. Tapi kalau mood itu kan suasana hati yang relatif menetap. Artinya ketika moodnya diwarnai oleh sedih yang berlebihan, dan tidak mengenal emosi senang ya gitu, susah gitu dirinya sinyal dirinya itu menangkap senang dan dominannya adalah sedih, itu bisa kategori depresi. Atau ada pikiran yang berulang mengenai bunuh diri. Nah itu juga bisa. Ngeri juga ya? Ngeri juga. Itu dampak endingnya yang paling parah gitu umumnya itu bunuh diri. Umumnya karena apa kalau orang depresi? Kalau kita berbicara penyebab, 1000 orang yang mengalami depresi, artinya 1000 alasan, 1000 penyebab. Jadi kita bisa mengkelompokkan berdasarkan umumnya saja ya. Umumnya yang terjadi, kalau jenisnya bisa macam-macam. Tapi umumnya yang terjadi itu adalah faktor biologis ya. Faktor biologis itu ada genetik biasanya. Depresi bisa karena biologis? Bisa karena genetik. Misalnya orang-orang terdekatnya itu juga pernah mengalami hal yang sama, sehingga itu kemudian bisa diturunkan kepada keturunannya. Baik. Nah,
Misalkan begini, kalau orang depresi, ya kan banyak alasannya, Ya. ya kan, karena masih bingung nih orang-orang nanti. Yang depresi itu yang seperti apa, kemudian yang stres itu seperti apa, ya kan, karena itu masih sangat belum jelas artinya gitu ya. Iya. Nah, agar lebih mudah dipahami, apa bedanya sih sebenarnya? Kalau yang paling mudah dipahami, contohnya ya, kalau orang depresi itu orang yang sudah tidak menginginkan apa-apa lagi biasanya. Nah, itu dia. Sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Depresi sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Sudah tidak terpikirkan untuk melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan. Oh, jadi energi hilang? Hilang, energinya hilang, keinginannya juga hilang, Oh, gitu. oke. Merasa pikirannya itu negatif sekali tentang kehidupannya. Kehidupannya, gitu. dirinya atau luar? Dirinya. Oh, tentang dirinya. Jadi Oh. dia selalu berpikir negatif tentang aku, tentang dunia, dan tentang masa depan. Hilang, jelek, positif, negatif ya? Negatif sekali. Oke. Gitu. Berdasarkan penelitian Teh Witrin nih, ya, orang-orang depresi itu apa sih yang sebenarnya mereka rasakan? Apakah kalau misalkan saya nih sehat, ya, bersemangat, ya kan, saya merasa berarti hidup, ya kan, saya punya rencana, saya punya tujuan, bahkan saya punya agenda. Apa yang dirasakan oleh si orang-orang yang depresi dalam hidupnya atau dalam perasaannya? Saya akan angkat satu contoh kasus ketika ada orang datang ke ruangan konsul, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi. Orang-orang yang depresi itu ketika dia datang tuh udah nggak ada senyum di mukanya, dia udah level parah ya. Sudah tidak ada lagi bahagia, tapi dia bukan termotivasi, dia diajak oleh teman dekatnya itu untuk datang dan mau berobat, mau konsultasi gitu ke psikiater maupun ke psikolog. Khasnya orang depresi itu adalah dia selalu merasa bahwa semua hal itu adalah salah aku. Ini nih yang kadang-kadang nggak logis ya. Misalnya nih ada adiknya dimarahi oleh ibunya dan dia mengatakan bahwa itu adalah salah aku. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Itu selalu negatif tentang dirinya. Bahkan saya suka bilang ya gitu sama orang-orang ketika sudah mulai tenang gitu ya, terus saya suka mengatakan jangan kalau saat ini ada perang dunia ketiga tuh kayaknya orang depresi akan selalu mengatakan bahwa itu salah aku gitu. Ada peran aku di situ. Padahal sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi penghayatan tentang dirinya apakah terbakar emosi? Nggak ada pasti. Ya? Bukan hampa ya, kosong gitu. Kosong, hampa, tidak berguna gitu ya, tidak bisa apa-apa gitu. Meskipun cantik, pinter gitu, dia selalu merasa bahwa I have nothing gitu. Itu khas pada orang depresi. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri tentang apapun, bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan hidupnya ya. Oh gitu ya. Jadi orang depresi orang yang hampa, yang merasa nggak punya masa depan, semuanya depan. Salah di dia. Iya. Makanya meskipun tidak ada hubungan. Iya. Makanya nggak heran kalau orang depresi ujung-ujungnya meskipun nggak semua ya, itu adalah mengakhiri hidup. Gitu. Atau keinginan untuk melukai dirinya besar meskipun tidak sampai bunuh diri ya, self harm misalkan gitu, melukai. Yang depresi agresi, merusak, destruktif ada. Kalau depresi itu agresinya ke dalam dirinya, bukan ke orang lain. Jadi merusak diri ya. Merusak Mungkin diri. itu yang disebut dengan intrapunitif ya. Ya, nah berikutnya adalah masalah sosial. Masalah sosial itu adalah kayak sekarang Kak Oji kan COVID-19 lama gitu ya, semua orang kehilangan pekerjaan. Iya, banyak yang ordernya cukup banyak. Wah, pending, gitu. Bahkan cancel, ya kan. Kemudian banyak yang orang usaha gulung tikar, mending kalau gulung tikar aja, tapi justru utang jadi di mana-mana, gitu kan. Di utang bahkan banyak yang juga tidak tertagih, susah, sehingga orang menjadi sangat tidak bersemangat lagi untuk hidup, bahkan sampai ada ya yang kita bicarakan juga sebelumnya, ada orang yang sampai mengakhiri hidupnya, gitu kan, dengan cara apapun. Kira-kira apa sih penghayatannya sampai orang dengan tekanan tertentu sampai secara psikologis hampa gitu loh. Itu gimana Teh?
eh, anak SMP loh bunuh diri Oh, karena diputusin pacar. Ada anak yang ditagih SPP sama gurunya. Ada yang dikatakan gemuk, anak SMP. Wah, saya mati.